kesempatan kali ini, saya akan membacakan kisah inspiratif pendiri Bluebird Group. Profil Ibu Mutiara Djoko Sutono. Bagi warga Jakarta, sudah pasti mengenal taksi Bluebird, sebuah armada taksi yang banyak berada di kota Jakarta dan sudah merupakan salah jenis kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ibu kota Jakarta. Pendiri taksi Bluebird adalah seorang pejuang perempuan dari kota Malang bernama Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono yang dilahirkan di kota Malang pada tanggal 17 Oktober 1921. Salah satu kisah legendaris yang selalu menghiburnya adalah kisah burung biru atau The Bird Happiness. Kisah tersebut dibaca beliau berkali-kali dan selalu membakar semangat dan pemacu cita-cita Ibu Mutiara. Saat remaja, Ibu Mutiara menyelesaikan pendidikan di HBS pada tahun 1930 dan kemudian lulus di sekolah guru Belanda. Dengan tekad yang kuat, ia meninggalkan kampung halaman untuk merantau ke Jakarta dan berhasil masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan menumpang di rumah pamannya yang berada di daerah Menteng. Jalan hidup beliau berkenalan dengan seorang pria bernama Djoko Sutono. Pak Djoko Sutono adalah dosen yang juga pendiri Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Laki-laki itulah yang menikahinya selagi Ibu Mutiara masih kuliah, sehingga dikaruniai 3 orang anak yang bernama Chandra Soeharto, Mintarsih Lestari, dan Purnomo Prawiro. Sepanjang dasawarsa tahun 50-an, Ibu Mutiara bersama keluarga melewatkan kehidupannya yang sangat sederhana. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1952, beliau bekerja sebagai dosen di PT IKA. Kemudian mereka menempati rumah dinas atas pekerjaan suaminya di daerah HOS Cokro Aminoto, daerah Menteng. Keluarga Ibu Mutiara dikepung oleh lingkungan yang sangat mewah dengan orang-orang yang berkemapanan materi. Untuk menambah penghasilan keluarga, Ibu Mutiara berjualan batik door to door. Tidak ada gengsi dan rasa malu. Tidak ada rasa takut untuk direndahkan sesama istri pejabat tinggi. Semuanya dilakukan murni sebagai kepedulian seorang istri untuk membantu suami mencari nafkah. Namun, penjualan batik yang sempat sukses pada saat itu kemudian menurun, hingga Bu Mutiara beralih untuk berjualan telur di depan rumahnya. Realita berjualan telur menjadi pilihan bisnis yang sangat brilian pada masa itu. Dengan kelincahan Ibu Mutiara mencari pemasok telur terbaik di daerah Kebumen, perlahan-lahan usia telur Ibu Mutiara dan keluarga terus meningkat. Meski dirundung kesedihan atas kematian suami beliau, Pak Djoko Sutono, pada tanggal 6 September 1965. Semenjak kepergian suaminya, THM memberikan kabar yang cukup menghibur bagi keluarga Ibu Mutiara. Mereka menghadiahi 2 buah mobil bekas sedan, Opel dan Mercedes. Disinilah lahirnya taksi Bluebird. Selanjutnya, marilah kita simak perkembangan perusahaan taksi Bluebird di bawah kepemimpinan anaknya yang bernama Purnomo Prawiro. Terima kasih.
Purnomo Prawiro dilahirkan sebagai putra bungsu dari pasangan Mutiara Fatimah Djoksoetono dan Djoksoetono. Ia memiliki saudara yaitu Brigjen Pol P. Dr. Haji K.R.H. Chandra Soeharto, MBA SPJP, dan Mitrasih Lestiani. Ia menikah dengan Endang Basuki dan memiliki anak Sri Andriani Lestari, Purnomo Andrianto Djoksoetono, dan Noni Sri Ayanti Purnomo. Saat ini Noni menempati posisi Direktur Utama dari PT Bluebird Tbk. Dr. Purnomo Prawiro pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia kedua, masa jabatan 30 Januari 2007 sampai 2012. Untuk membiayai kehidupan mereka, timbullah ide mengoperasikan 2 mobil tersebut sebagai taksi. Usaha taksi ini dijalankan bersama Dr. Chandra Soeharto, anak laki-laki pertama, dan Dr. Purnomo Prawiro, anak laki-laki paling bungsu. Dalam operasionalnya, Chandra Soeharto bertindak sebagai operator telepon, sedangkan Purnomo menjadi salah satu supirnya. Usaha ini terus berkembang, dan hasil keuntungan mereka digunakan untuk membeli mobil lagi hingga 25 unit taksi pertama yang didatangkan dari Surabaya. Berlanjut, sekitar tahun 1970-an, jumlah mobilnya sudah mencapai 60 unit taksi. Pada tahun 1970, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mengumumkan bahwa Jakarta akan memberlakukan izin resmi bagi operasional taksi. Akhirnya setelah mengantongi izin operasional, mereka berekspansi dengan meminjam dana dari bank untuk membeli 100 unit taksi baru. Taksi Chandra tetap dijalankan sebagai taksi per jam, sedangkan taksi baru di bawah PT Swindu Taksi disiapkan dengan nama Bluebird. Bluebird memiliki logo sederhana berupa siluet burung berwarna biru tua yang sedang melesat, hasil karya pematung Hartono. Ia berasal dari ide ibunya tentang kisah The Bird of Happiness yang sering ia baca saat masih kecil. Sekitar tahun 1975, Purnomo Prawiro dipercaya untuk memimpin Bluebird sebagai direktur operasional. Setelah sang kakak Chandra Soeharto lebih fokus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK pada tahun 1985, Bluebird di bawah kepemimpinannya sudah mencapai 2000 unit taksi. Nilai-nilai dan brand yang ditanamkan adalah Bluebird sebagai taksi ternyaman, teraman, dengan pengemudi yang santun. Bluebird meluncurkan Silverbird taksi eksekutif dengan fasilitas mobil mewah yang sebagai unitnya merupakan sedan mewah yang digunakan pada KTT non-blok yang digelar di Indonesia 1992. Pada 10 Juni 2000, ibunya wafat di RS Medistra. Ia secara tidak langsung melanjutkan kepemimpinan ibunya di Bluebird Group. Memasuki tahun 2010, taksi ini semakin populer, apalagi sejak Presiden AS Barack Obama datang ke Jakarta pada 2010. Saat itu, Obama menggunakan Bluebird untuk rombongannya melakukan kunjungan di Indonesia. Tahun 2014, dengan total sekitar 22.000 unit taksi, Bluebird berkembang di berbagai kota selain Jakarta seperti Bandung, Banten, Batam, Lombok, Manado, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Semarang, Solo, Surabaya, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Perusahaan taksi terbesar di Indonesia ini akhirnya juga melepas saham perdananya ke publik (IPO) dan berhasil meruap dana sebesar 2,44 triliun pada November 2014. Ekspansi bisnis Bluebird meluas hingga ke mobil charteran, bus charteran, angkutan truk kontainer, layanan logistik, produksi bodi kendaraan, distributor tunggal alat-alat pemadam kebakaran, merek Ronsbourg Internasional, dan hotel. Melalui Bluebird Group pada tahun 2014, Purnomo Prawiro dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 25 oleh majalah Forbes dengan kekayaan 1,3 miliar US dollar.